ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم واهدنا ووفقنا إلى صراطك المستقيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم فقد قال المصنف رحمه الله ونفعنا به وبجميع علومه وأشرنا بالزهرة آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Sifat yang wajib bagi Allah Ta'ala yang ke-8 iradat. Yang ke-8 iradat. Artinya berkehendak Allah Ta'ala atau menentukan Allah Ta'ala. Berkehendak atau menentukan Allah, yaitu keadaan seluruh makhluknya. Jadi arti iradat berkehendak Allah Ta'ala atau menentukan Allah Ta'ala. Apa yang ditentukan Allah? Yaitu keadaan segala makhluknya. Kita menolak keadaan kita, hidup kita, kehidupan kita, sugih kada, miskin kada, sederhana sadar, ya kan? Nah, misalnya orang itu ditentukan Allah, dikehendaki Allah, sugih, miskin. Nah, jadi kan orang sudah ada ditentukan Allah. Jadi kita ini menjalani aja memang sudah ditentukan Allah pada azal. Umur kita Pak Aiboy sudah ditentukan Allah. Nah, sekian tahunnya kita di dunia itu, cuma kita tidak tahu kita umur kita ini berapa, umur kita ini, dengan Allah Ta'ala itu ini tidak tahu kita. Kata Tuhan Allah itu sudah ada. Tapi dalam hadis Nabi kebanyakan umatku umurnya sekitar 60-70 meninggal dunia. Nah, itu sudah disampaikan Nabi dalam hadis, kebanyakan umur umatku di antara 60-70 meninggal dunia. Ya, karena 60-70 meninggal di masa jalan, ada bagaimana dua lain. Awalnya baru sudah 60 kan, nggak rasa di 60 deh. Pas kan berapa pasnya? 64. Mau rapi 63 meninggal, berarti ada bonus sudah setahun berarti ini bonusnya ada mana? Nari kita 43 meninggal, nah 64 berarti ada bonusnya pada nabi itu setahun sudah. Nah, ada juga kan lebih pada 60-70 tuh, dan wah ini sudah lengkap, jarak sudah pulang ke hari ya. Nang 100, lebih 100 orang berarti awal ini sudah lengkap, sudah beda lagi. Nang 100 lebih kita 100 sudah beda lagi. Nah, jadi umur kita itu sudah ditentukan pada azali. Sudah ada ketentuan, tapi kita udah tahu. Rezeki kita sudah ditentukan Ta'ala juga. Sehari-hari kita lain-lain menentukan. Lain-lain kita sabar. Hari ini jadi kita dah saat lo esok. Ada tahu kita berapa? Sudah ada ketentuan. Coba kita ada tahu. Nah, kita mendapat untung merugi, pedagang misalnya dapat untung merugi, itu sudah ada ketentuan Allah. Sudah ada ketentuan Allah Ta'ala. Awak kita tinggi kata, rendah kata, itu sudah ketentuan Ta'ala ya. Tapi ada orang ditentukan Allah Ta'ala, dikatakan Allah Ta'ala pancau. Mau pada juruk langit saja, pancau betul orangnya. Kalau boleh kita menghina kan, pada juruk langit ya. Berarti kita menghina orang kita. Nah, kita memadamkan kayu langit, berarti kita menghina dengan ketentuan Allah. Allah menentukan segala sesuatu dengan sifat iradatnya yang berada di tanah Allah Ta'ala. Orang itu ditentukan melandah benar. Kayak tiba-tiba dihentak hatinya. Anda benar. Kayak tiba-tiba dihentak hatinya. Nah, ada dulu ya. Itu orang tahu sudah belajar sifat 20 pada ada wajib nangita pada tiba-tiba dihentak hatinya jangan benar.
Padahal kan Allah menjadikan orang panjang, ada hikmahnya. Nah, apa hikmahnya ya? Bila ada lampu mati, nah kalau lampu mati, nah panjang dia orang apa namanya? Yang jangan lampunya, nah panjang. Ternyata adalah hikmahnya. Orang yang rendah benar kan, di dalam ada hikmahnya, yaitu nyaman bagi jatuh di perumahan rendah, rumahnya rendah, orangnya rendah benar juga, nyamannya sorong perumahan. Jadi semua ada hikmahnya. Cuma kita kadang-kadang tidak tahu hikmahnya kalau menjadikan amal sesuatu itu. Kadang-kadang kita ada tahu lalu mahina menyambati di semua apa yang terjadi lawan kita, lawan orang kan. Nah itu semua sudah ketentuan Allah Ta'ala. Misalnya kita dapat musibah kematian, itu memang sudah ditentukan Ta'ala. Mati anak, mati kita, nah itu sudah ditentukan Allah Ta'ala dengan sifat iradatnya. Nah, jadi Allah menentukan segala sesuatu dengan sifat iradatnya yang berada di zat Allah Ta'ala. Nah, jadi arti iradat berkehendak Allah Ta'ala atau menentukan Allah Ta'ala, yaitu keadaan makhluknya. Lawannya karaha, artinya benci. Nah, benci di sini bukan artinya saling. Benci di sini artinya tidak menentukan, tidak menghendaki. Nah, jadi ini jangan salah pengertian benci. Nah, benci dimarah saling lain. Jadi benci di sini maksudnya tidak menentukan Allah atau tidak menghendaki Allah. Mustahil ditolak akal kita yang sehat. Ia Allah benci yang tidak menentukan. Wajib Allah Ta'ala berkehendak. Jadi bila mustahil, Allah yang benci tidak menentukan, maka kesimpulannya wajib Allah Ta'ala berkehendak. Nah, wajib di sini kan wajibnya pada hukum akal. Jadi bila kata-kata wajib lawan Allah, maksudnya wajib pada hukum akal. Bila wajib lawan kita, maksudnya wajib pada hukum syarat. Hukum syarat. Nah, kalau wajib pada hukum syarat, takrifnya apabila sesuatu apabila dikerjakan mendapat pahala, bila ditinggalkan berdosa. Itu takrif wajib pada hukum syarat. Kata takrif wajib pada hukum akal, barang yang tidak boleh ada, barang yang tidak boleh tiada pada oleh barang yang tidak boleh tiada, atau ringkasnya pasti. Nah, pasti Allah Ta'ala berwajib, Allah Ta'ala berkehendaknya pasti Allah Ta'ala berkehendak. Nah, itu nyaman kita mengatakan wajib pada memakal artinya pasti. Nah, kalau wajib pada syarat, nah apabila sesuatu apabila digawe dapat pahala, bila ditinggalkan berdosa. Itu wajib pada hukum syarat. Dalilnya di dalam Al-Quran, Allah bersifat iradat, fa'alul lima yurid. Artinya Allah Ta'ala dua yang sangat, yang maha berbuat bagi sesuatu yang dikehendakinya. Nah, jadi Allah memperbuat sesuatu yang dikehendakinya, yaitu dengan sifat iradatnya. Bila Allah mengenai sesuatu, maka Allah memperbuat. Ini dari ayat Qurannya. Nah, jadi supaya keyakinan kita itu jangan ada sedikit ragu-ragu, Allah bersifat iradat. Nah, berkehendak atau menentukan supaya jangan ragu-ragu, keyakinan kita diperkuat dengan dalil ayat Quran. Nah, dalilnya fa'alun lima yurid. Ayatnya bertasydid. Fa'alun lima yurid. Artinya Allah Ta'ala dua yang sangat, yang maha berbuat bagi sesuatu yang dikehendakinya.
Ketentuan Allah itu bisa berubah dengan sebab Tuhan. Di dalam hadis Nabi, ujar Nabi, la yaradul qada illa doa. Tidak bisa berubah ketentuan Allah kecuali doa. Artinya doa yang bisa berubah ketentuan Allah. Misalnya umur kita mulai hidup di dunia 50 tahun, tapi kita ranjang berdoa kita panjang umur, dilebihkan umur kita lebih 50. Padahal kita sudah 50. Dan kata Allah Ta'ala catatan di mahfuz, dengan sifat kita dan sebab kita banyak berdoa, kita panjangkan doa amin umur, ditambah Allah dilebih Allah umur kita lebih 50 tahun. Itu ujar Nabi, la yaradul qada illa doa. Tidak bisa menolak, tidak bisa merubah ketentuan Allah kecuali doa yang bisa merubah. Doa. Umur kita, rezeki kita, pakai puasa setiap hari itu lain-lain. Allah ketentuan apa? Tahun ini kita tempat Allah, benih ada yang baik, benih ada yang kada, ya. Kita tahu pada sudah ada sudah. Cuma yang terjadi hanya kita tahu. Itu bukan ada kita. Benih ada yang baik, benih rumah benih. Ada yang ada baik, hantar, kita hantar itu kan berubah. Jadi punya orang ingat, sudah mengerti Allah bersifat iradat. Misalnya bani rusak, hantar tadi sabar aja ini, karena itu sudah ketentuan Allah. Allah ketentuan Allah. Jadi bila orang sudah mengerti Allah bersifat iradat, berkehendak menentukan, dia dapat cobaan, banyak musibah, sabar hatinya. Ada sangka, ada kalau kasar. Ini bagiannya kita belajar ilmu tauhid ini. Ya. Bila orang sudah belajar sifat iradat, paham, mengerti, kada mau lagi hatinya pahirian dalam orang. Kenal? Mereka orang nyaman, kada mau iri, kada mau iri dengki hatinya. Kenapa? Misalnya orang nyaman itu Allah menentukan, Allah menghendaki kita kan. Baru memang saudara adanya penghidupan Allah yang menentukan. Jadi supaya bahagia, lawan orang hati kita itu belajar sifat 20. Ini orang bahagia dan kita sangat tahu itu ada belajar sifat 20. Bila belajar sudah belajar sifat 20 ini masalah sifat iradatnya. Iri dengki kada mau dan orang iri dengki itu kan kada nyaman melihat orang lebih pada seorang. Misalnya hartanya, duitnya, lalu seorang muar hati orang lain apa? Rasa di kopi dawang 41 jadadan. Dada rasa di kopi dawang 41 sakit benar melihat orang nyaman. Tumarnya iri dengki. Iri dengki itu wajib dibuangi karena merusak, menghilangkan pahala amal ibadah kita. Pahala amal ibadah kita hilang, hancur dengan sebab ada di hati iri dengki lawan orang. Tapi bila orang sudah bersifat 20, Allah bersifat iradat, hatinya kada mau lagi dengki. Jadi kira orang itu kada mau. Karena kan segala apa aja, di dunia ini sudah ditentukan Allah pada asal. Orang sugih Allah menentukan, orang hidup sederhana Allah aja, orang susah hidupnya Allah yang menentukan. Allah yang menentukan. Misalnya kita dapat di tempat Allah hidup miskin, tapi sudah belajar sifat 20 sifat iradat. Sabar punya menerimanya. Ada kalau kasah, ada kalau kasah. Bahwa ada baik tahun ini. Orangnya sudah belajar sifat 20 sifat iradat. Ada sakit hati, ya kan? Ada sakit hati, ada sangkal mangkal, ada. Sabar artinya. Apa arti sabarnya? Arti sabar itu untungnya dia hatinya kada saling, kada sangkal.
sabar karena. Nah, jadi hati sabar itu untung dia ada mamai-mamai hatinya kada sarik kada sangka sabar itu. Tapi ujar Nabi yang dinamakan sabar itu inda sad'atil ula, ketika kejadian yang pertama kejadian tenang. Itu yang dinamakan sabar. Namun sudah sebulan Nabi pada sebulan awalnya sabar pada taat di waktu nang kejadian pertama dah katahuan kok sabar kada katahuan sabar lawan kada. Jadi jadi as-sabr inda sadmatil ula. Sabar itu ketika kejadian yang pertama. Nah, bila di hatinya waktu kejadian pertama itu nah untungnya kada mamai, ya kan? Nah, hatinya kada sarik, kada sangka. Nah, itu sabar kadanya. Nah, kejadian yang pertama nah. Kata Tuhan Allah Ta'ala itu secara garis besarnya dua macam. Pertama kata Tuhan Allah yang nyaman. Nah, karena nyaman kata Tuhan Ta'ala itu ya rezeki lancar datangnya, rumah bagus, apalagi awak sehat. Nah, apalagi itu? Nah, makan nyaman, minum nyaman. Nah, itu kata Allah Ta'ala dia kan. Ya kan? Nah, bila kata Tuhan nyaman lawan kita, kita wajib menerimanya dengan syukur. Nah, jika kata Tuhan nyaman, kita wajib menerimanya dengan syukur. Nang kedua kata Tuhan nang pahit lawan kita, nang kada nyaman lawan kita, yaitu seperti apa? Kata Tuhan kada nyaman lawan kita, dari siapa? Dari kenapa? Makanya kaos ya kita barusan, tapi kita apa enggak? Itu sudah ada kata Ta'ala. Nah, kita kadang-kadang siap, kadang-kadang biarin. Itu kata Ta'ala sudah. Nah, jadi kata Ta'ala pahit, yang ada yang dalam kita wajib menerimanya dengan sabar. Apa tadi kata Ta'ala ada baik, yang ada yang dalam kita sakit gigi. Nah, Allah kata Ta'ala dia kan. Nah, jadi bila orang sudah tahu sakit itu kata Allah Ta'ala juga sabarnya menerimanya sabar. Sakit itu kan ada sabar deh, jangan diingatkan itu nak Allah Ta'ala kata kau sangat batin panjangkan rasa kita kampungnya dan masan kalau kau salah panggil aja sakit aja kenapa makan ada awal ya kan murid jangan awal. Nah, berubah kada nyaman, belajar kada nyaman, semua kada nyaman sedikit. Akhirnya kita sabar. Nah, menerima cobaan, dosa dikibarati, dosa diampuni, dosa diampuni. Nabi Ayub alaihissalam ditimpakan Allah sakit lawas badan menurut riwayatnya di dalam kitab Durrun Durratul Nasiyah itu sampai karena cacar apik. Nah, Nabi Ayub alaihissalam karena cacar apik dicoba Allah Ta'ala. Bini sidin 3 ekor bini minta talak 2 ekor. Nah, nang seekor nang setia marabu sidin Arabnya ramah. Nah, itu setia marabu sidin. Ada tahap marabu Nabi Ayub jadi karena cacar api berbau cacar itu benanaan ya aku bawa lah. Nah, bisin 3 ekor 2 ekor minta talak nang seekor majana aku marabu sidin itu rahmah karena Nabi Ayub itu asalnya suki banget orangnya. Nah, perumahan, tanah banyak, basic, kabur banyak. Nah, peternakan banyak gayuan dicoba Allah Ta'ala. Nah, ternaknya matian, hartanya habis semua terbakar. Ya kan? Nah, awal orang, nah karena ada cara api. Jadi nang setia, nah pemaharabu tadi disidin, itu rahmah karanya. Yang lain dari kenapa dari kamu itu tadi minta cerai.
Ujar Nabi Rahmana, wahai Nabi Ayub, biarkan Rasul Nabi baju apa? Biar Allah Ta'ala kan Nabi itu doanya dikabulkan. Napa jawab Nabi Ayub? Ujar Nabi Ayub, aku sumpah kepada Allah Ta'ala banyak disihatakan pada digaringan. Aku sumpah Allah Ta'ala berdua Nabi lah. Mantap pengakuan dari mana? Sumpahnya Nabi Ayub aku berdua karena banyak disihatakan daripada digaringan. Itu salah Nabi Ayub kan. Jadi sih kita mau berdoa Nabi Ayub kan. Kawan kan orang nabi-nabi itu makrifatnya itu kuat banget sudah. Makrifatnya kuat banget sudah. Karena segala sesuatu apa yang terjadi itu sudah kehendak Allah atau ketentuan Allah Ta'ala. Nah jadi kembali kita ketentuan Allah Ta'ala itu ada dua macam. Pertama, ketentuan yang nyaman. Kedua, nang sakit, nang pahit. Apabila ketentuan yang nyaman lawan kita wajib menerimanya dengan syukur. Apabila ketentuan yang pahit lawan kita menerimanya wajib sabar. Nah, sabar kita wajib menerimanya. Di dalam hadis qudsi Allah Ta'ala berfirman, Inni anallahu la ilaha illa ana man lam yasbir ala balai wa lam yashkur li ni'mai wa lam yarda bi qadai fal yakhruj min samai wa yatruk rabban siwaya. Di dalam hadis qudsi Allah berfirman, ujar Allah Ta'ala, sungguhnya aku Allah, tidak ada Tuhan selain aku, ujar Allah. Barang siapa kata sabar atas bala yang kutimpakan dan tidak syukur atas segala nikmat yang aku berikan dan tidak reda dengan ketentuan aku, maka keluarlah dari bawah langitku dan carilah Tuhan selain aku. Ajarnya Allah Ta'ala syarik ditimpakan bala musibah kada sabar menerimanya, diberi nikmat kada syukur, ketentuan Allah kada reda kada senang, maka ujarlah keluar dari bawah langitku. Kemana kita bagian? Kemana aja di bawah Allah Ta'ala. Katamban sana kehanjir mulai di bandar, kita kehanjir ketamban sana ketamban tatap di bawah Allah Ta'ala. Tatapnya kemana aja. Dan yang kedua jangan cari Tuhan selain aku. Nah, Tuhan artinya ada waktu hamba disuruh Tuhan cari Tuhan selain aku. Kesalahannya yang pertama tadi ditimpakan dikarenakan bala musibah kada sabar, diberi nikmat kada syukur, ketentuan Allah kada sabar, kada rida, kada senang menerimanya. Cari ujar Allah keluar dari bawah langitku dan cari Tuhan yang selain aku. Jadi apa aja terjadi dalam lawan kita, lawan orang lain, nah itu sudah ketentuan Allah, sudah kehendak Allah Ta'ala. Amalannya, nah ini amalannya dalam kitab 11 bulan yang lain itu amalannya sudah kita mengenal, sudah kita belajar mengerti Allah bersifat iradat. Nah amalannya dua macam, bersyukur nikmat yang diberikan Allah dan sabar bala dan bersabar mendapat bala musibah. Itu amalannya harus dibaca. Amalannya ada. Jadi amalannya dua macam. Nah, amalannya dua macam supaya apa? Sifat iradat, supaya kita sempurna pada kita kepada sifat iradat Allah. Jadi amalan dua macam. Pertama yaitu bersyukur mendapat nikmat. Yang kedua, sabar mendapat bala musibah. Sabar mendapat bala musibah. Dua macam amalannya. Jadi kan dibaca pada dapat nikmat, bersyukur kita. Nah, nikmat itu nikmat. Allah banyak memberi nikmat kita nih. Nikmat kawabihina. Nah, hina kita itu kawabihina nikmat juga. Nah, kita hari bahina. Yang kita ini masuk keluar masuk, itu nikmat juga. Coba ada kebahinan kayak apa? Ada kebahinan dari kosan aja asal pampat itu, nah ada yang dulu kali bahinan kesenyanyak itu pampat di kosan ada nyaman. Nah jadi kalau bahinan kita termasuk nikmat
yang diberikan Allah, yaitu menerimanya dengan syukur. Hingga kita ini berzikirnya kalah motor kita, untuk kita ini bisa uyuh berzikir. Hingga kita ini berzikir kiranya masuk, hingga kita zikirnya Allahu, bila keluar hingga kita Allah. Allah itu zikir nafas, zikir hingga terus kita Allah menyediakan maka itu. Kecuali kita mati, hampirnya nafas kita berzikir. Bila masih hidup aja kita tetap punya berzikir Allah Ta'ala. Kalau bisa uyuhnya memontong deh berzikir bisa uyuh. Amalan ismu Sa'ban dah membaca tasbih Nabi Yunus 3.000 berapa? 2.375 separuh aja baca sawir yang untung ini kurang dapat jadi untungnya bisa uyuh bacaan. Amun nafas kita kan ada uyuhnya kecuali mati nyampe juga. Kalau usah diisi, kalau diisi misalnya bila masuk nafas, di sini bila kalau nafas Allah ada usah, main katakan aja, nafas itu berzikir, bila dia masuk ke dalam zikirnya, bila keluar Allah, kalau diisi jangan, kalau usah diisi itu, memang itu kalau menjadikan zikir nafas ya, zikir nafas. Ujar ulama tasawuf kita nafas kita ini seharian semalaman jumlahnya 124.000 kali kita bernafasnya. Nah, sehari semalaman jumlahnya 124.000 kali. Maka itu ulama bahari itu sampai hitungnya kita ada hitungnya adalah ada hitungnya kita berpikir hitungnya itu kita. Ada ulama bahari kitab kan itu dalam kitab Aqidatul Najin kan kita tahu kan mulai Aqidatul Najin ada sih kan. Setiap manusia ini bernafas setiap sehari semalaman jumlahnya 124.000 kali. Nah, nafas kita ini bernafas 124.000 kali. Setiap kita bernafas itu 1.000 orang yang mati dan 1.000 bayi yang dilahirkan dan 1.000 orang yang melahirkan, 1.000 bebinian yang hamil. Itu setiap kali kita berinafas 1.000 orang yang mati, 1.000 bebinian yang hamil, 1.000 orang yang meninggal dunia. Terus setiap kali kita berinafas. Itu ulama ini dalam kitab Aqidatul Najin ya. Kitab Tauhid Aqidatul Najin. Itu tuh panjang lebar itu ya penjelasannya masih 42 bulan ya. Panjang lebar kita bilang kitab Aqidatul Najin. Arab Melayu juga isinya, Arab Melayu juga kitab Tauhid, Arab Melayu juga. Kalau kan itu ya kita baca itu topiknya lah. Misalnya itu Aqidatul Najin kita baca dengan tutup ini. Saja kita lawas kalau itu kitabnya dari apa? Tulisannya lengkap ya. Nah, jadi amalannya sesudah kita belajar sifat iradat Allah, amalannya supaya sempurna kalau kita bersifat iradat Allah itu amalannya dua macam. Pertama bersyukur nikmat yang diberikan Allah Ta'ala. Yang kedua sabar atas bala musibah yang ditimpakan kepada yang ditimpakan Allah kepada kita. Itu amalnya itu aja, bukan dibaca. Amalannya. Jadi bila orang sudah belajar dan paham Allah bersifat iradat, menentukan atau menghendaki segala sesuatu. Nah, orang itu penyabar, dan dengki ada mau, tidak mau. Karena bila hakikatnya orang dengki itu pakai memprotes ketentuan Allah, memprotes kehendak Allah. Itu orang yang dengki itu. Hakikatnya itu memprotes kehendak Allah. Artinya biar Tuhan kita salah menentukan si anak itu sugih, bujur, bolong dari sugiatan.
Itu tak seakan-akan kita orang ini dan kita memprotes dengan ketentuan Allah. Orang ini dan itu yang dalam hadis al-hasanu yaqulul hasanat kama taqulun narul hatabah. Al-hasanu yaqulul hasanat kama taqulun narul hatabah. Iri dan itu yang Nabi menghanguskan seluruh pahala amal ibadah seperti menghanguskan api kayu bakar, kayu karing. Nah, jadi ada dengki di hati itu wajib dibuangi karena pahala amal ibadah kita hangus, hancur gara-gara gitu. Makin banyak dengkinya lama-lama lagi habis salat ada lagi pahala. Pasalnya banyak baru sudah isi pahala bersama pahala di akhirat sama mati. Sama mati banyak pahala sudah. Sekali sudah di akhirat habis lalu kenapa di dunia pandemian orang pandemian ada kaum yang kurang nyaman karena kaum orang lebih pada seorang dengki. Jadi orang dengki itu seakan-akan memprotes ketentuan Allah. Kan Allah menentukan jadi ya kan? Orang itu gak nyaman pada kita, Allah menentukan. Orang kita pada ini aja itu Allah jauh menentukan. Allah jauh menentukan. Nah, berarti orang sudah belajar sifat iradat, kadang lagi dengki hatinya lawan orang. Mendapat bala musibah, sabar hanya menerimanya. Arti sabar tidak apa? Yaitu untungnya dia, kalau mama hatinya ada sarik dan ada sangka. Sabar katanya kan. Ini montok bagian, tapi hati saya hati mangga itu pada sabar katanya kan. Ada terdengar pemamai mana dapat barang musibah, ada terdengar pemamai, tapi di hatinya sangka ada sabar dengan orang itu. Jadi disabar tadi montoknya bagian, hatinya ada sarik dan ada sangka, itu sabar katanya. Sabar katanya. Ujar Nabi yang disuruh sabar lawan kita ini macam-macam. Nah, Nabi mengajarkan disuruh sabar lawan kita macam-macam. Pertama ujar Nabi sabar menerima bala musibah. Wajib sabar. Nah, sabar menerima bala musibah. Amantia musibah. Apalagi ya? Kebanjiran. Apa itu tahun 2001 kan Subara habis bukan dalapan banjir gantara ada bisa mengambil seumuran mengaitkan sampai kartak di dalam jadi sungai 2001 kali kan musibah kata Allah Ta'ala ini. Dan kedua Nabi wajib kita itu sabar, yaitu mengerjakan perintah Allah. Wajib kita sabar. Arti sabar mengerjakan perintah Allah artinya kayak apa aja keadaan kita, perintah Allah itu tetap digawe. Kalau Pak sabar-sabar itu sampai yang kaina sudah tuh disuruh jadi kaya karena sampai yang menyampaikan sabarlah, lain kita, lain pengertiannya kan. Wajib sabar mengerjakan perintah Allah. Dalam keadaan sibuk tetap mengerjakan perintah Allah. Dalam keadaan nyeri tetap mengerjakan perintah Allah. Nah, misalnya sembahyang sibuk banget macam-macam gawean tetapnya ada mengerjakan sembahyang. Dari orangnya tetap mengerjakan sembahyang. Ada kawan sembahyang berduduk berdiri berduduk sembahyang. Ada orang wajib sembahyang dari tidak ada wajib berdiri ada aja kalau nggak ada hukum. Itu kata kawan. Nah berdiri sembahyang ni berduduk orangnya dari tidak dipaksakan berdiri sembahyang tersungkam mainan ada sejangan berduduk sembahyang. Duduknya sembahyang bila kawan duduk iftiras, duduk tahiyat awal. Itu duduk bila sembahyang duduk punya kawan, duduk iftiras. Kada kawan duduk iftiras, duduk tawaruk.
ayat akhir duduk tawarok namanya. Ada kawan duduk tawarok, duduk di teras kada kawan sembahyang, duduk tawarok kada kawan juga basilah sembahyang. Basilah kada kawan juga unjur. Karena asam urat bakat benar kan. Unjur sembahyang boleh. Unjur sembahyang gratis. Ya kan? Rokok Allah sama sujud dia lagi apa kan sujudan dia nak bentar kan tahu lihat kan saya kira iman wahan dai dong sujud tentu ada kawan duduk sembahyang berabah itu kira bakat tuh dari jaga ada kawan duduk sembahyang berabah sembahyang untung pada kawan berjalan sembahyang isyarat kalau mau makan. Kalau mau mata kata kawan juga mengatakan sembahyang isyarat hati sampai dalam hati sembahyang. Ya baik selama akal kita ini masih waras tetap diwajibkan Allah mengerjakan sembahyang selama akal masih waras. Tapi bila akal kada waras lagi kita kurangnya atau orang Tuhan mana itu garis merek lalip itu pada wajib sembahyang tak apa kalian dua macam tu lah kalau wajib sembahyang tak wajib lainnya kalau wajib juga. Jadi pertama kita orangnya yang kedua lalip itu pada wajib semua kewajiban bebas lah apa kalian bebas kewajiban tapi dua macam jadi bila ada apa kali itu Negara jalan ya, Jadi selama akal kita masih waras normal, tetap diwajibkan Allah mengerjakan sembahyang, tetap diwajibkan. Jadi mengerjakan itu menurut kemampuan kita. Bila kita ada dalam keadaan sakit, garing, menurut kemampuan kita. Ada kawan juga di saat hari sembahyang disembahyangkan mati itu orang benar. Di saat hari kita bersembahyang disembahyangkan lagi mati sebelah kita mati deh. Nah jadi sabar disuruh ujar Nabi kita yang kedua yaitu sabar mengerjakan perintah Allah. Terutama di perintah yang wajib kita kalau tidak kembali waktu puasa bulan Ramadan termasuk perintah Allah yang wajib menuntut ilmu agama. Ilmu agama yang wajib diwajibkan menuntutnya 3 macam babnya tauhid, fikih, tasawuf. Nabi menyuruh sampai mati. Bila baru mati kada tamat belajar 3 bab itu. Ada tamat lagi. Yang ketiga kita diwajibkan oleh Nabi sabar menerima bala musibah. Menerima bala musibah. Meninggalkan yang dilarang Allah. Yang ketiga kita diwajibkan oleh Nabi sabar meninggalkan yang dilarang Allah. Kami benar orang judi online, payment misalnya kita ada umpat. Nah itu artinya sabar kita meninggalkan yang dilarang Allah. Sabar kita meninggalkan yang dilarang Allah. Apalagi kan, kami benar orang main judi, basah ayam, kita ada umpat, kita sabar. Nah kita sabar, itu sabar karena Allah ada umpat mengerjakan dilarang Allah. Nah itu sabar karena kita sabar dengan segala yang dilarang Allah, maksudnya itu ada menggauhi kita, ada menggauhi kita. Nah jadi hari ini kita belajar sifat Allah yang ke-8 yaitu iradat. Ulang-ulangi arti iradat berkehendak Allah Ta'ala akan menentukan Allah Ta'ala segala sesuatu. Allah menentukan segala sesuatu itu dengan sifat iradatnya yang berada di zat Allah Ta'ala. Lawannya karahat artinya benci. Nah, jadi setiap sifat Allah yang wajib itu ada sifat lawanannya.
Nah, artinya apa? Lawanannya sebetulnya iradat arah, arti arah benci. Nah, benci di sini jangan salah paham ya. Arti benci di sini tidak menentukan Allah, tidak menghendaki Allah. Mustahil iya Allah benci, tidak menentukan. Wajib pada akal Allah Ta'ala berkehendak atau menentukan. Dalilnya di dalam Al-Quran fa'alun lima yurid. Artinya Allah Ta'ala juga yang sangat, yang maha berbuat bagi sesuatu yang dikehendakinya. Amalannya, nah sifat iradat supaya kita sempurna pengenalan sifat iradat kepada sifat iradat Allah, amalannya dua macam. Nah itu bersyukur apabila mendapat nikmat, sabar apabila mendapat bala musibah. Itu amalannya dua macam dan bukan dibaca amalannya itu. Jadi kalau mendapat nikmat syukur kita Allah Ta'ala. Syukur Allah Ta'ala dapat nikmat itu, nikmat digunakan dalam kebaikan. Bersyukur karena diberikan nikmat itu digunakan dalam kebaikan, bersyukur karena. Misalnya nikmat diberi Allah umur, masih diberi Allah, disihatkan pulang, diberi umur panjang masih dan disihatkan karena nikmat. Nah, mensyukurinya digunakan sebagai ibadah, digunakan dalam kebaikan. Apabila mendapat yang kedua amalannya, bila dapat bala musibah menghadapinya yaitu dengan sabar. Nah, itu amalnya dua macam itu amalannya. Nah, sampai di sini pengajian kita, pelajaran kita. Mudah-mudahan dengan berkat kita hadir di majelis ibadah ilmu, Allah Ta'ala mengampuni dosa-dosa kita, mengampuni mahabbah kita, mengampuni dosa sahabat dan guru-guru kita. Amin, amin ya rabbal alamin. Kemudian kita bertanya ma'aliyah iman ilminan mati-mati. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq, min syarri ma khalaq, wa min syarri nafasatil 'uqad, wa min syarri ghasiqin. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarri waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, min al-jinnati wan nas. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki